Halo teman-teman, kenalin nama aku Sharon Priscilia Putri Wijaya. Aku dari kelompok Crown SMP Regina Paci Surakarta. Salam kenal ya. Halo teman-teman, kenalin nama aku Diandra Indrisar Manita. Aku dari kelompok Crown dari SMP Regina Paci Surakarta. Salam kenal. Hai semuanya, kalian udah kenal sama aku belum? Kalau belum, kenalan yuk. Kenalin, nama aku Cantika Martabila Esvani dari kelompok Crown. Aku dari SMP Regina Paci Surakarta. Salam kenal ya. Hai semuanya, kenalin nama aku Trivena Salomita, aku dari kelompok Crown SMP Regina Paci Surakarta, salam kenal. Hai semua, ketemu lagi nih sama aku Cantika. Oh iya, kalian tahu nggak sih kalau sebenarnya kedatangan bangsa Barat ke Indonesia itu karena ketertarikan mereka dengan kekayaan alam Indonesia loh. Wow, berarti negara kita ini sangat amat kaya ya, sampai menjadi incaran para bangsa Barat. Nah, tahu nggak sih kenapa mereka mengincar rempah Indonesia? Alasannya karena di luar negeri rempah-rempah seperti cengkeh, merica, kemiri, pala, dan sebagainya itu sangat sulit didapatkan akibat kondisi alam yang tidak mendukung. Oke guys, kalau di luar negeri kan kondisi alamnya agak susah untuk ditanami rempah-rempah ya. Nah, berbeda dengan bangsa barat, Indonesia justru daerah yang sangat strategis dan subur untuk ditanami tumbuhan seperti rempah-rempah. Sebab Indonesia ini dilewati oleh garis khatulistiwa. Dengan kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, maka artinya mereka juga membawa kebudayaan luar ke Indonesia loh guys. Kedatangan bangsa Barat inilah yang menjadikan bertambahnya budaya di Indonesia ini. Dari mulai segi bahasa, nama, cara berperilaku, dan lain-lain. Nah, pasti kalian bertanya-tanya ya, kebudayaan penjajah yang masih dilestarikan hingga saat ini itu apa aja? Yuk simak. Bidang pendidikan. Cara mengajar di Indonesia itu adalah budaya bangsa Barat zaman dulu loh. Yang kedua, bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Ada beberapa kosakata yang asalnya dari bahasa Portugis. Misal, biola, bahasa Portugisnya, piol. Pesiar, bahasa Portugisnya, pasier. Bendera, bahasa Portugisnya, bandeira. Lalu yang ketiga, struktur masyarakat. RT dan RW itu sebenarnya sudah ada sejak dahulu loh guys. Tepatnya pada masa penjajahan Jepang. Nah guys, kebudayaan di Indonesia nggak cuma hanya bekas peninggalan dari para penjajah, tapi masih banyak lagi loh yang lain. Mau tahu nggak? Nah, salah satunya yang kita kenal adalah lagu daerah. Kalian pada tahu nggak apa itu lagu daerah? Kalau kalian belum tahu, lagu daerah itu adalah lagu atau musik yang berasal dari suatu daerah tertentu dan menjadi populer dinyanyikan baik oleh rakyat daerah tersebut maupun rakyat lainnya. Lagu kedaerahan mirip dengan lagu kebangsaan, namun statusnya hanya bersifat kedaerahan saja. Indonesia merupakan negara yang mempunyai beragam suku dan budaya. Hal tersebut membuat lagu daerah di Indonesia sangat banyak. Hampir setiap daerah di Indonesia mempunyai lagu daerah. Lagu daerah yang ada biasanya menggunakan bahasa daerah setempat dan dinyanyikan dari masa ke masa atau secara turun-menurun. Lagu daerah itu bisa loh dinyanyikan secara berkelompok atau biasa kita sebut dengan paduan suara. Paduan suara biasanya menggunakan satu suara atau lebih. Maka dari itu, biar lebih jelas, saksikan dan simak video ini baik-baik ya teman-teman. Nah, video tadi adalah contoh vokal grup atau paduan suara menyanyikan lagu daerah Gundul Gundul Pacul dari Jawa Tengah.
Makna dari lagu daerah tersebut adalah mengenai komitmen seseorang dalam bekerja. Semoga dari video tadi dapat membantu pemahaman teman-teman semua ya. Nah, kalian kan sudah dikasih tahu nih budaya Indonesia lewat seni dan kebudayaan. Kalian tahu nggak sih kita juga bisa melihat budaya Indonesia lewat cerita fiksi? Cerita yang aku akan ceritakan satu ini merupakan cerita yang dimana menjelaskan tentang budaya Indonesia dan juga sejarah tentang kedatangannya penjajah ke Indonesia. Judul cerpennya adalah Pembalasan pada Para Belanda. Selamat membaca. Terbangun dari tidur di pagi hari sambil menatap ke jendela, mengenang masa-masa dahulu di saat ia bisa menikmati hidupnya dengan berpetualangan dan kegembiraan. Tetapi dengan berkedip mata, semua hal itu lenyap dari realita dengan adanya penjajahan di Indonesia. Ia lalu mulai berjalan ke ruang tamu sambil memakan roti dan teh sebagai sarapan. Dengan santainya menikmati sarapan, kenangan pada masa lalu menyabar kembali. Hari itu tidak mungkin ia lupakan, karena pada hari itu ia mendapat tujuan hidup. Gambaran buram kedua orang tuanya dibunuh oleh prajurit Belanda menyambar kembali ingatannya. Dengan itu, ia memutuskan untuk menghabiskan hidupnya untuk memberi pembalasan kepada orang yang membunuh kedua orang tuanya. Para Belanda seharusnya mati saja, katanya. Sehabis menikmati sarapannya, aktivitas rutin kembali ia jalani dengan kerja paksa di genggaman para Belanda. Panas terik pada siang hari menyengat kulit yang mulus. Waktu makan siang telah tiba, ia mengeluarkan telur goreng dan roti yang sudah disiapkannya. Dengan sengaja, salah satu prajurit Belanda menyenggol dan menjatuhkan makan siangnya. Telurnya akhirnya dilumuti lumpur dan rotinya sudah berubah warna menjadi coklat tua. Dengan menahan amarahnya, ia menerima nasibnya. Semua itu berubah ketika ia memutarkan balik badannya. Ia melihat wajah sang prajurit tersebut. Kepalanya dengan seketika mulai nyeri. Dengan seketika, ia mengingat semuanya. Prajurit tersebut adalah orang yang membunuh kedua orang tuanya. Dendam dan amarah mulai memenuhi hatinya dan rencana balas dendam sudah mulai mengisi otaknya. Malam pun telah tiba dan semua hal yang ia pikirkan sudah ia siapkan. Ia pergi ke dapur mengambil pisau dan mengasahnya kembali. Kemudian, ia pergi ke kamar mandi dan membersihkan tangan dan kakinya. Semalaman ia mengikuti prajurit tersebut dan dengan tidak sadar, ia akhirnya tiba di markas para prajurit Belanda itu. Ia tidak bisa memikirkan situasi yang lebih buruk daripada itu. Sialnya, hal terburuk yang ia pikirkan telah terjadi pada saat itu. Salah satu dari prajurit itu menyampiri sambil bertanya, "Mengapa kamu jam segini masih berkeliaran?" kata sang prajurit. Keringat sudah melumuri tubuhnya, dengan angin dingin menghembus pada malam hari. Ia tidak bisa berpikir lagi dan otaknya sudah mulai kosong. Beruntungnya salah satu dari prajurit mereka berteriak dan kagetlah para Belanda itu. Dengan tidak membuang-buang waktu, ia mengambil kesempatan itu untuk kabur dari situasi tersebut dengan cepat. Semua rencana yang telah ia buat pada hari itu gagal semua. Sesampainya pada rumahnya, hatinya masih berdetak sangat cepat seakan ia sudah melihat kematian terlebih dahulu. Ia cepat-cepat menuju kamar tidurnya dan mematikan semua lilin yang ia nyalakan. Hari esok telah tiba dan kembalilah ia dengan rutinitasnya. Setibanya ia di tempat makan siangnya, ia sekilas melihat orang berbaju warna hijau muda dengan wajah berkumis. Tidak mungkin salah, orang tersebut adalah orang yang membunuh kedua orang tuaku, katanya. Dengan diam-diam, ia menuju ke tempat prajurit tersebut. Ia mulai menahan nafasnya yang keras dan mengambil sebuah pisau yang ia telah siapkan di sarungnya. Dengan sekuat tenaga ia menusuk dadanya dan prajurit itu mulai mengucurkan darahnya. Namun tidak disangka orang itu masih sadar sambil berteriak. Basis Indonesische klootzak.
Hatinya mulai berdetak dengan sangat cepat saat ia mendengar suara langkah kaki yang menuju tempatnya. Dengan seketika, ia beralih menghindari para Belanda itu. Pada saat itu, pikiran gila mulai muncul di benaknya. Apakah aku akan akhirnya mati di tangan para Belanda juga? Nah, itu tadi cerpennya. Bagaimana menurut kalian, teman-teman? Sangat terasa ya suasana yang ada di cerpen tadi. Gundu pacucu gelayan, nyungi waku kemdangan, waku limpang segane dadi sarana, waku limpang segane dadi sarana.